Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam pelajaran IPA kelas 8. Semoga kalian semua selalu sehat dan selalu semangat belajar. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Silahkan berdoa. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pesawat sederhana. Kalian pasti ingin tahu, pesawat sederhana itu apa ya? Kemudian apa gunanya dalam kehidupan kita sehari-hari? Untuk tahu lebih jauh tentang pesawat sederhana, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian nanti diharapkan dapat menjelaskan konsep tentang pesawat sederhana. Yang kedua, dapat menjelaskan jenis pesawat sederhana. Ketiga, dapat menghitung keuntungan mekanik dari pesawat sederhana. Yang keempat, dapat mengetahui manfaat pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, dapat menjelaskan prinsip pesawat sederhana pada otot dan rangka manusia. Untuk tahu apa yang dimaksud dengan pesawat sederhana dalam IPA, kita perhatikan gambar berikut ini. Di gambar terlihat seorang anak ingin atau berusaha mencabut paku. Dia berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencabut paku tersebut, tetapi terlihat anak tersebut mengalami kesulitan. Sekarang kita perhatikan gambar selanjutnya. Akhirnya anak tersebut berhasil mencabut pakunya dengan menggunakan sebuah alat, yaitu pencabut paku. Dari sini kita bisa melihat ternyata alat tersebut memudahkan anak tersebut untuk mencabut pakunya. Jadi, pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Berdasarkan prinsip kerjanya, pesawat sederhana ada beberapa jenis. Yang pertama adalah tuas atau pengungkit. Yang kedua adalah katrol. Yang ketiga, bidang miring. Dan yang keempat adalah roda berporos. Jenis pesawat sederhana yang akan kita bahas pertama adalah tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit adalah pesawat sederhana yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih memahami prinsip kerja tuas atau pengungkit, perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar, terlihat seorang anak yang ingin memindahkan sebuah batu dengan mengangkat batu tersebut. Kemudian perhatikan gambar berikutnya. Seorang anak yang juga ingin memindahkan sebuah batu tetapi dengan menggunakan sebuah tongkat atau tuas. Tuas tersebut digunakannya untuk mengungkit batu dengan bantuan penumpu. Nah, dari kedua gambar, kita perhatikan perbedaannya. Dengan adanya tuas, ternyata anak tersebut dapat memindahkan batu tersebut dengan gaya yang lebih kecil. Hal ini berbeda dengan kalau kita mengangkat batu tersebut. Kita membutuhkan gaya yang lebih besar. Berdasarkan cara kerjanya, tuas terdiri dari beberapa jenis. 1. Tuas jenis pertama. Perhatikan gambar. Pada tuas jenis pertama, titik tumpu berada di antara kuasa dan beban. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menemukan alat-alat yang bekerjanya berdasarkan tuas jenis pertama. Misalnya gunting, penjepit rambut, tang, penjepit kertas, palu, dan lain-lain. Tuas jenis kedua adalah titik beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Alat-alat yang menggunakan prinsip tuas jenis kedua adalah pemotong kertas,
pembuka tutup botol, pemecah biji, handrem, dan lain-lain. Sedangkan tuas jenis ketiga, titik kuasa berada di antara titik tumpu dan beban. Contoh alat-alat yang menggunakan prinsip tuas jenis ketiga adalah cangkul, sekop, penjepit kue, pinset, stapler, dan lain-lain. Keuntungan mekanis masing-masing jenis pengungkit akan berbeda-beda, karena kuasa dan lengan bebannya juga berbeda. Untuk keuntungan mekanis pengungkit jenis pertama, karena titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa, maka panjang lengan beban dan panjang lengan kuasanya bergantung pada posisi titik tumpunya, sehingga keuntungan mekanis yang dihasilkan bisa lebih besar atau lebih kecil dari 1. Keuntungan mekanis tuas jenis kedua. Karena posisi titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa, maka panjang lengan kuasa selalu lebih panjang daripada panjang lengan beban, sehingga keuntungan mekanis yang dihasilkan selalu lebih besar daripada 1. 3. Keuntungan mekanis pengungkit jenis ketiga. Pada pengungkit jenis ketiga memiliki posisi titik kuasa yang berada di antara titik beban dan titik tumpu, sehingga panjang lengan kuasa selalu lebih pendek daripada panjang lengan beban, sehingga keuntungan mekanis yang dihasilkan selalu lebih kecil dari 1. Bagaimana cara menghitung keuntungan mekanis dari tuas atau pengungkit? Perhatikan gambar. Di sini W adalah beban yang akan dipindahkan. Sedangkan F ini adalah gaya yang diberikan kepada pengungkit untuk memindahkan beban. LK disebut juga lengan kuasa, yaitu jarak dari gaya atau kuasa ke titik tumpu. Sedangkan LB ini adalah lengan beban, yaitu jarak dari beban ke titik tumpu. Nah, tuas akan mengalami keseimbangan ketika memenuhi persamaan berikut. W dikali LB sama dengan F dikali LK, atau beban dikali lengan beban sama dengan gaya dikali lengan kuasa. Maka dapat ditulis keuntungan mekanis itu sama dengan W per F atau sama dengan lengan kuasa per lengan beban. Kita coba untuk mengerjakan contoh soal berikut. Berapakah gaya yang harus dikeluarkan anak tersebut untuk memindahkan batu dan keuntungan mekanis dari pengungkit tersebut? Dari gambar, kita bisa menuliskan yang diketahui pada soal. Yang pertama adalah beban, yaitu sebesar 360 Newton. Kemudian yang kedua, lengan kuasa sama dengan 180 cm. Yang ketiga, lengan beban sama dengan 20 cm. Yang ditanya pada soal adalah gaya yang harus dikeluarkan atau F dan keuntungan mekanis atau KM. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita perhatikan. Untuk mencari gaya, kita lihat persamaan sebelumnya, yaitu W per F sama dengan LK per LB. Jadi, kalau kita ingin mencari F, berarti rumusnya menjadi F sama dengan W dikali LB per LK.
sama dengan 360 Newton dikali 20 cm per 180 cm, sama dengan 40 Newton. Nah, sekarang berapa keuntungan mekanis dari tuas tersebut? Keuntungan mekanis dapat dicari dengan rumus W per F, atau sama dengan 360 Newton per 40 Newton, sama dengan 9 kali. Bagaimana kalau kita menggunakan rumus yang lain? Keuntungan mekanis juga bisa dicari dengan menggunakan Km sama dengan LK per LB, sama dengan 180 cm per 20 cm, sama dengan 9. Jadi, keuntungan mekanis dari tuas tersebut adalah 9 kali. Jenis pesawat sederhana yang akan kita bahas selanjutnya adalah katrol. Katrol mengubah gaya ke atas menjadi gaya tarik ke bawah sehingga penarikan benda menjadi lebih mudah. Katrol ada 3 jenis. Yang pertama, katrol tetap. Yang kedua, katrol bebas atau bergerak. Yang ketiga, katrol ganda atau majemuk. Kita akan bahas 3 jenis pemasangan katrol dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah katrol tetap. Katrol tetap adalah katrol yang jika digunakan untuk melakukan usaha tidak berpindah tempat, melainkan hanya berputar pada porosnya. Katrol yang digunakan untuk menimba air di sumur merupakan contoh katrol tetap dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah katrol bebas atau katrol bergerak. Katrol bebas atau katrol bergerak adalah katrol yang bebas apabila digunakan untuk mengangkat benda. Pada katrol bebas, gaya yang dikerjakan sama dengan setengah berat benda. Hal ini disebabkan pada katrol bebas, benda yang akan diangkat diikatkan pada poros katrol. Yang ketiga adalah katrol ganda atau katrol majemuk. Katrol ganda atau katrol majemuk adalah gabungan antara katrol tetap dan katrol bergerak yang digunakan secara bersama-sama. Dengan menggunakan katrol berganda, keuntungan mekanisnya akan lebih besar. Keuntungan mekanis katrol dapat ditentukan dengan menghitung jumlah tali yang menghubungkan katrol bergerak atau menghitung banyaknya gaya yang bekerja melawan benda. Keuntungan mekanis dari masing-masing katrol jika ditulis secara matematis adalah sebagai berikut. Untuk keuntungan mekanis katrol tetap adalah W sama dengan F. Atau keuntungan mekanis sama dengan W per F sama dengan 1. Keuntungan mekanis untuk katrol bebas adalah W sama dengan 2F. Keuntungan mekanis sama dengan W per F sama dengan 2. Yang ketiga, keuntungan mekanis katrol ganda. W sama dengan 2F. Jadi, Km sama dengan W per F atau sama dengan 2. Kita coba mengerjakan contoh soal tentang katrol. Perhatikan gambar. Berapakah besar beban yang ditarik oleh katrol majemuk seperti pada gambar? Untuk menyelesaikannya, kita lihat di soal yang diketahui adalah F sama dengan 8 Newton. Kemudian, tali yang menahan beban sama dengan 4. Dari mana 4? Kita lihat pada gambar. Jadi tali yang menahan beban jumlahnya ada 4. Yang pertama ini talinya. Kemudian ini tali yang kedua. Ini tali yang ketiga. Dan ini tali yang keempat. Selanjutnya, yang ditanya pada soal adalah besar beban yang ditarik oleh katrol. Cara menyelesaikannya adalah karena tali yang menahan beban itu sama dengan 4, maka keuntungan mekanis katrol ini adalah 4.
Kemudian, untuk mencari W, kita lihat rumus dari keuntungan mekanis yaitu Km sama dengan W per F. Maka untuk mencari W sama dengan keuntungan mekanis dikali dengan F. Sama dengan 4 dikali 8 Newton, sama dengan 32 Newton. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bidang miring. Bidang miring merupakan salah satu pesawat sederhana yang digunakan untuk mempermudah usaha, tetapi tidak mengurangi usaha yang dilakukan. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu, sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Contoh penerapan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya paku, tangga, skrup, mata pahat, kapak, pisau, mata bor, dan lain-lain. Bidang miring memberikan keuntungan yaitu memungkinkan kita memindahkan suatu benda ke tempat yang lebih tinggi dengan gaya yang lebih kecil, walaupun jarak yang ditempuh menjadi lebih panjang. Secara matematis, keuntungan mekanis bidang miring dapat ditulis karena W sama dengan F, maka keuntungan mekanisnya sama dengan W per F, atau sama dengan S per H, di mana S sama dengan panjang bidang miring dan H sama dengan tinggi bidang miring. Kita coba untuk mengerjakan contoh soal tentang bidang miring. Perhatikan gambar. Hitunglah gaya yang diperlukan untuk mendorong beban pada sistem tersebut. Untuk mengerjakannya kita tulis dulu yang diketahui adalah W sama dengan 4000 Newton. Kemudian panjang bidang miring atau S sama dengan 3 meter. Dan ketinggian bidang miring sama dengan 75 cm. Karena satuan tinggi bidang miring masih cm, maka kita ubah dulu satuannya menjadi meter. Caranya 75 dibagi 100 sama dengan 0,75 meter. Yang ditanya pada soal adalah gaya yang diperlukan untuk mendorong beban atau F. Nah, untuk menyelesaikannya, kita ingat persamaan pada bidang miring yaitu W per F sama dengan S per H. Maka untuk mencari F, persamaan matematisnya menjadi F sama dengan W dikali H per S. Sama dengan 4000 Newton dikali 0,75 meter dibagi 3 meter sama dengan 1000 Newton. Bagaimana kalau kita ingin mengetahui keuntungan mekanisnya? Maka ingat persamaan matematisnya Km sama dengan W per F sama dengan 4000 Newton dibagi 1000 Newton sama dengan 3. Berarti keuntungan mekanis bidang miring ini adalah 3 kali. Jenis pesawat sederhana yang keempat adalah roda berporos. Roda berporos merupakan roda yang dihubungkan dengan sebuah poros dan dapat berputar bersama-sama. Roda dan poros merupakan pesawat sederhana yang berfungsi untuk memperbesar kecepatan dan gaya. Keuntungan mekanis roda berporos adalah Km sama dengan jari-jari roda per jari-jari poros. Contoh penggunaan roda berporos dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada roda sepatu roda. Kemudian kursi roda. Kemudi mobil dan sepeda. Selain pada peralatan yang biasa kita gunakan pada kehidupan sehari-hari, prinsip pesawat sederhana juga ada yang berlaku pada struktur otot dan rangka manusia. Perhatikan gambar. Pada saat mengangkat barbel, telapak tangan yang menggenggam barbel berperan sebagai gaya beban. Titik tumpu berada pada siku, dan kuasanya adalah lengan bawah. Titik tumpu berada di antara lengan beban dan kuasa. Oleh karena itu, lengan disebut sebagai tuas jenis ketiga. Selain kegiatan mengangkat barbel, jinjit, berdiri, dan menunduk, prinsip tuas atau pengungkit juga dapat digunakan untuk menganalisis pola gerak tubuh pada saat bermain bulu tangkis.
Prinsip kerja pesawat sederhana dapat terlihat pada saat kita bermain bulu tangkis. Perhatikan gambar. Pada gambar pertama menunjukkan tuas jenis pertama, karena titik tumpu berada di antara kuasa dan beban. Hal ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menggunakan otot leher untuk menengadahkan kepalanya. Gambar kedua menunjukkan tuas jenis ketiga, karena kuasa terletak di antara titik tumpu dan beban. Kondisi ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menegangkan otot lengan dan bahunya. Gambar ketiga menunjukkan tuas jenis kedua, karena beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Kondisi ini terjadi ketika otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya. Dari uraian keseluruhan materi kita, maka dapat disimpulkan, yang pertama, pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Yang kedua, keuntungan mekanis adalah bilangan yang menunjukkan berapa kali pesawat menggandakan gaya. Jadi, semakin besar keuntungan mekanisnya, maka alat tersebut semakin menguntungkan. Ketiga, jenis pesawat sederhana ada 4. Yang pertama, tuas atau pengungkit. 2. Katrol. 3. Bidang miring. Dan 4. Roda berporos. Keempat, prinsip pesawat sederhana juga ada yang berlaku pada struktur otot dan rangka manusia. Untuk lebih memahami materi kita kali ini, Cikgu sudah siapkan latihan soal untuk kalian kerjakan di rumah. Ada 3 soal, silahkan dikerjakan di buku latihan kalian masing-masing. Setelah membahas materi tadi, sekarang saatnya melakukan refleksi. Silahkan diisi 7 poin pertanyaan berikut, kemudian kirim jawaban kalian wapri ke Cikgu. Tujuan melakukan refleksi ini adalah untuk perbaikan pembelajaran kita selanjutnya. Jangan lupa dikirim jawabannya ya. Semoga kalian bisa memahami materi kita kali ini. Apabila ada yang kurang jelas, kalian boleh menanyakannya langsung ke Cikgu. Oke, jangan lupa jaga kesehatan dan selalu semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.